Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk pembelajaran hari ini. Ayo anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa membaca doa dan kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Materi kita untuk hari ini adalah tema 1, hidup rukun, subtema 4, hidup rukun di masyarakat, pembelajaran keempat. Ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat ya. Anak-anak, ayo perhatikan gambar percakapan di bawah ini. Di sini ada 2 percakapan. Percakapan pertama antara Lani dan Edo, dan percakapan yang kedua antara Dayu dan Beni. Perhatikan percakapan yang pertama. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan, ajak Lani. Tidak mau aku malas. Bekerja bakti itu melelahkan, jawab Edo. Nah, ini percakapan yang kedua. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan, ajak Dayu. Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak, jawab Beni. Nah, anak-anak, menurutmu manakah kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan? Ya, betul. Kalimat penolakan yang diucapkan oleh Beni yaitu, maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Ingat ya anak-anak, kalimat penolakan harus diucapkan dengan sopan. Ayo buatlah cerita sederhana untuk gambar yang kamu pilih. Dengarkan, ini adalah contoh cerita yang ibu buat. Hari Minggu kemarin ada kerja bakti di lingkungan rumah Dayu. Dayu mengajak Beni untuk ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Namun Beni menolak dengan sopan. Ia tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Nah, anak-anak, kalian juga bisa membuat cerita kalian sendiri sesuai dengan gambar yang kalian pilih. Udin dan teman-teman juga menikmati kue yang disediakan pada kegiatan gotong royong. Bentuk kue itu bermacam-macam. Ada kue yang berbentuk bunga, ada kue yang berbentuk hewan. Apakah kamu bisa membuat bentuk-bentuk tersebut? Nah, anak-anak, pada pembelajaran yang lalu kamu sudah membuat sketsa yang dihias dengan biji-bijian. Ayo lanjutkan kegiatan membuat hiasan menggunakan biji-bijian pada pembelajaran yang sebelumnya. Anak-anak, selanjutnya ayo kita berlatih. Selesaikan soal cerita berikut ini. Perhatikan nomor 1. Ibu membuat 115 kue lemper, 85 kue lapis, dan 75 kue donat. Berapa jumlah kue seluruhnya? Anak-anak, untuk menjawab, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan operasi apa yang akan dipakai untuk menyelesaikan soal tersebut. Apakah menggunakan penjumlahan atau pengurangan? Nah, untuk soal nomor 1 yang ditanyakan adalah jumlah kue seluruhnya. Maka operasi yang kita gunakan adalah penjumlahan. Mari sama-sama kita jawab. 115 ditambah 85 ditambah 75. Kita kita kerjakan mulai dari depan menggunakan cara pendek. 115 ditambah 85 ditambah 75. Kita kerjakan mulai dari depan menggunakan cara pendek. 115 ditambah 85 ditambah 75. Kita kerjakan mulai dari depan menggunakan cara pendek. 115 ditambah 85 ditambah 75. Kita kerjakan mulai dari depan menggunakan cara pendek.
115 ditambah 85. Kita jumlahkan satuannya terlebih dahulu. 5 ditambah 5 berapa anak-anak? Ya, 10. Kita tulis angka 0 dan angka 1 kita simpan sebagai puluhan. Lalu kita jumlahkan puluhannya. 1 ditambah 1 ditambah 8. Berapa anak-anak? Ya, betul, 10. Kita tulis angka 0 dan angka 1 kita simpan sebagai ratusan. Lalu kita jumlahkan ratusannya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sehingga hasilnya 200. Sekarang kita lanjutkan 200 ditambah 75. Kita jumlahkan dari satuannya. 0 ditambah 5 sama dengan 5. Lalu puluhannya 0 ditambah 7 sama dengan 7. Dan ratusannya kita turunkan 2. Hasilnya 275. Maka 115 ditambah 85 ditambah 75 sama dengan 275. Jadi jumlah kue seluruhnya adalah 275. Ayo kita lanjutkan nomor 2. Perhatikan ya. Jumlah minuman mula-mula 336 gelas. Berapakah sisanya jika sudah diminum 59 gelas dan 92 gelas? Nah, anak-anak, untuk soal nomor 2 yang ditanyakan adalah sisa minuman yang sudah diminum sebanyak 59 gelas dan 92 gelas. Itu artinya operasi hitung yang digunakan adalah pengurangan. Ayo sama-sama kita jawab. 336 dikurang 59 dikurang 92 sama dengan, kita mulai dari depan. 336 dikurang 59. Kita kurangkan dari nilai satuannya. 6 dikurang 9. Tidak bisa, maka harus pinjam pada puluhannya. Sehingga angka 6 menjadi 16, sedangkan angka 3 menjadi 2. Kita kurangkan satuannya. 16 dikurang 9 sama dengan berapa anak-anak? Ya, 7. Lalu kita kurangkan puluhannya. 2 dikurang 5. Tidak bisa, maka harus pinjam ratusannya. Sehingga angka 2 menjadi 12, sedangkan angka 3 menjadi 2. Lalu kita kurangkan puluhannya. 12 dikurang 5 sama dengan 7. Dan ratusannya tinggal kita turunkan 2. Jadi 336 dikurang 59 sama dengan 277. Lalu kita kurangkan dengan 92. Kita mulai dari nilai satuannya. 7 dikurang 2 sama dengan 5. Lalu puluhannya 7 dikurang 9. Tidak bisa, maka kita harus pinjam pada ratusannya. Sehingga angka 7 menjadi 17, sedangkan angka 2 menjadi angka 1.
Lalu kita kurangkan puluhannya. 17 dikurang 9 sama dengan 8. Dan ratusannya kita turunkan 1. Jadi hasilnya 277 dikurang 92 adalah 185. Maka 336 dikurang 59 dikurang 92 sama dengan 185. Jadi sisa minumannya adalah 185 gelas. Seperti itu anak-anak cara menjumlahkannya. Baik anak-anak, untuk yang selanjutnya nomor 3, 4, dan 5 kalian bisa berlatih dan kerjakan. Sebelum kalian mengerjakan, perhatikan dan dengarkan, ibu akan jelaskan pertanyaannya terlebih dahulu. Nomor 3, Udin mempunyai 180 butir biji-bijian. Mutiara memberikan 125 butir lagi kepada Udin. Itu artinya 180 ditambah 125. Lalu biji-bijian tersebut digunakan untuk membuat hiasan sebanyak 148 butir. Itu artinya kita kurangkan 148 butir. Lalu berapa sisa biji-bijian sekarang? Nah anak-anak, untuk soal nomor 3, jadi kalian hitung 180 ditambah 125 dikurang 148. Kalian hitung ya. Lalu perhatikan nomor 4. Ibu membuat 115 kue. Kue tersebut diberikan kepada bibi sebanyak 75 buah. Itu artinya 115 dikurang 75. Lalu ibu mendapat kiriman kue dari tetangga sebanyak 50 buah. Itu artinya dijumlahkan 50 buah. Berapa banyak kue ibu sekarang? Nah anak-anak, untuk nomor 4, jadi kalian hitung 115 dikurang 75 ditambah 50. Kalian hitung dan jumlahkan ya. Lalu untuk nomor 5, perhatikan. Jumlah penduduk dewasa di lingkungan rumah Udin ada 229 orang. Jumlah anak-anak lebih sedikit 72 orang. Berapa jumlah penduduk dewasa dan anak-anak? Anak-anak, untuk soal nomor 5, jadi jumlah penduduk dewasa adalah 229 ditambah jumlah anak-anak lebih sedikit 72 orang. Maka 229 dikurang 72. Jadi 229 ditambah 229 dikurang 72. Ini untuk nomor 5. Kalian hitung dan kerjakan seperti contoh nomor 1 dan nomor 2 yang sudah ibu jelaskan. Hitung dengan teliti ya anak-anak. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak soleh dan soleha. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.